Al-quwwah al-nafsu al-insaniyah itu yang tadi yang pertama adalah al-aqlu al-amali atau al-quwwah al-amaliyah. Yang nomor dua adalah al-quwwah an-nazariyah al-alimah atau dengan istilah lain al-aqlu al-ilmi, akal teoritik. Nah, ini lebih tinggi lagi dari yang tadi itu. Lebih tinggi lagi. Kalau Al-Ghazali itu mengibaratkan bahwa pada diri manusia akal nazari itu sudah ada. Sejak kecil Allah sudah ngasih backboard itu. Kalau di dalam otak manusia, jiwa manusia itu ada potensi itu. Tetapi masih anak kecil, masih belum bisa menggunakannya. Tapi ada wujudnya. Ketika sudah mulai tamyiz, contoh anak itu sudah mulai bisa menulis. Walaupun tulisannya masih bersifat sangat sederhana, belum bisa menyusun kalimat kompleks, masih jauh dari kata tindakan sebagai seorang penulis. Nah, ketika sudah pada fase akil, nah ini barulah manusia itu pada tingkat tertinggi ar-rutbah az-zalisa. Pada tingkat tertinggi manusia antahsula al-ma'qulat al-muqtasibatu kulluha bil fi'li, bahwa manusia itu akan memperoleh al-ma'qulat, sesuatu yang bersifat rasionalable atau konsep-konsep. Dia akan bisa mencapai, mendapatkan, memperoleh konsep-konsep al-muqtasibatu kulluha bil fi'li, di mana keseluruhannya itu bisa diperoleh melalui tindakan, perbuatan. Dari proses pemerolehan melalui tindakan tadi itu kemudian menjadi makhzuna, tersimpan di dalam sebuah ruang besar yang menjadi milik seseorang itu. Ketika kapan saja diakses, maka dia akan keluar. Dan ketika sudah keluar, manusia bisa menggunakan daya itu. Saya kasih contoh, siapa yang paling patut dikasih contoh dalam fase ini? Sebenarnya karena penulisnya Imam Ghazali, maka yang paling pantas dikasih contoh adalah Imam Ghazali sendiri. Pada tataran Imam Al-Ghazali sebagai seorang ulama, dari awal sebagai seorang faqih, sebagai seorang mutakalim, sebagai seorang sufi endingnya itu, kita lihat coba penulisan kitab Ihya Ulumuddin misalnya, itu non referensial, dalam arti beliau tidak memegang referensi. Semua tahu bahwa penulisan kitab Ihya itu ada di Menara Damaskus. Penulisannya dalam proses uzlah. Berarti mengerti, sebelum beliau menulis Ihya itu, ilmu itu muktasibah, dia sudah mencarinya. Dari mulai kecil dia mencari itu, dalam proses-proses itu sampai sebagai seorang filsuf, dia juga sebagai seorang mutakalim, seorang faqih, menguasai berbagai ilmu. Ketika itu sudah masuk kepada makhzunah, sebuah perbendaraan otak beliau, akal tertinggi pada diri manusia yang sudah ada sejak lahir itu, sudah masuk semuanya. Ketika dia melakukan perjalanan sampai kepada uzlah, dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga ditulislah Ihya Ulumuddin itu. Dan semua ulama tahu penulisannya itu beliau tidak membawa kitab, tidak ada komputer, apalagi internet, sehingga tidak bisa browsing, tidak bisa mengakses PDF. Artinya disitulah kemudian al-ma'qulat al-muktasibah kulluha bil fi'li, konsep-konsep yang dia dapatkan melalui dia usaha dia selama itu sudah masuk dalam perbendaraan. Ketika nulis Ihya, tinggal kemudian fa'idha sya'a raja'a ilaiha. Ketika beliau mencoba mengakses kembali ilmu yang dia peroleh itu, datang kembali dia. Wa ma maraja'a tamakkana minha. Ketika sudah dia kembali, dipanggil sudah datang, tamakkana minha, dia bisa
menggunakan itu dengan baik. Sehingga muncullah kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab beliau yang lain, termasuk kitab Mizanul Amal ini, termasuk kitab Mi'yarul Ilmi, termasuk kitab Minhajul Abidin di masa akhir hayat beliau. Itu sudah pada level akal seorang ulama paling tinggi. Nah ini itu kita contohkan seperti itu. Jadi, nah nanti sampai contohkan pada diri sampai sendiri-sendiri. Sudah berapa tahun mencari ilmu, coba dipanggil lagi itu datang apa enggak. Kalau enggak datang berarti memang enggak ada itu ya. Kalau enggak datang berarti memang enggak ada memang. Kalau ada di dalam perbendaharaan kita, kalau dipanggil ya mesti roja'a, akan kembali. Itu yang kemarin saya sampaikan bahwa al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Al-ilmu kata al-Syafi'i itu al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu di hati, bukan di kertas. Ketika di hati dia mencoba untuk mengakses kembali, ya datang dia. Karena itu yang ilmunya itu cahaya, tempatnya butuh cahaya juga bersih. Karena yang mengirim juga cahaya, malaikat itu kemarin. Ya, yang mengirim ilmu dari Allah, dia adalah pengirim itu mesti ada perantara, nggak langsung dugi Gusti Allah begitu. Ada perantara. Kalau dalam ilmu itu malaikat, dan malaikat itu dari cahaya, yang dibawa adalah cahaya, yang menerima harusnya bukan kegelapan tapi juga cahaya, sehingga masuk lagi. Sehingga ketika kemudian diakses kembali roja'a ilaiha, kembalilah dia. Kok kemudian hari ini kita ngaji sekian pertemuan sekian kali ngeblank wae gitu ya. Boleh jadi masih belum jadi ilmu kita, masih tetap jadi ilmunya Imam Al-Ghazali. Karena ini sudah tidak lagi bersifat konkret tapi makulat, konseptual, sudah maknawi, bukan lagi indrawi. Kalau kemarin itu adalah dari indra diolah, diklasifikasi, dikonstruksi. Kalau ini sudah tidak, sudah bersifat maknawi. Itu dia. Nah itu karena itu Imam Ghazali di kitab ini mencontohkan wa haluhu fil ulumi halul katibi al khadhiqi. Ya, jadi ikhwal ilmu itu taubahnya seperti sebagai seorang penulis yang profesional, yang mahir, as-sani yang produktif, al-ghafili anil kitabati. Misalnya ketika nggak nulis dalam beberapa fase nggak nulis, lalu kepingin nulis lagi, ya tinggal dipanggil aja, ceklik ya datang. Nah, berarti sekarang gini, mungkinkah ini penulis-penulis kontemporer zaman modern? Karena penulis kontemporer zaman modern itu sifatnya referensial dan itu mesti aksesnya adalah ke jurnal A, jurnal B. Pasti harus baca dulu. Kemudian bisa jadi kitab A, kitab B. Masih jaga kayak ini ya. Itu indra, dari indrawi kemudian dikonstruksi. Tapi kalau ini sudah tidak, sudah menjadi malaka, ya sudah menjadi ilmu mahzuna, ada dalam perbendaharaan seseorang, ya baru diakses kembali. Nah kalau sekarang kita secara akademik ini susah mencari manusia kayak begini ini. Ini susah, karena zaman sekarang itu sistem akademik itu adalah ya